Hai precious people, ketemu lagi sama aku Mio Ansa. Kita lanjutkan part 3. Yeay. Oke, langsung aja di sini ada soal kelistrikan. Ada keterangan gitu ya. Warna lampu ada angka 15. Pembacaannya berarti lampu tersebut memiliki resistansi 15 ohm. Berarti untuk lampu yang ini, yang hijau, berarti punya resistansi 5 ohm. Kalau yang ini punya resistansi 10 ohm. Terus katanya, jika lampu yang 15 ohm itu diganti dengan lampu warna kuning yang resistansinya 7 ohm, apa yang terjadi dengan rangkaian lampu sekarang? Pilihlah lebih besar, lebih kecil, atau tetap pada setiap besaran fasis rangkaian. Oke, sekarang kita lihat ini pakai hukum apa ya? Betul, hukum Kirchhoff gitu ya, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff keberapa coba? Hukum kedua. Betul, hukum kedua Kirchhoff. Yang mana ya rumusnya? Yang sigma GGL ditambah sigma tegangan jepit sama dengan 0, kayak gitu. Nah, terus nanti tegangan jepitnya itu bisa kita buka deh. Jadi plus sigma I dikali R sama dengan 0, kayak gitu ya. Terus tapi sebenarnya kita nggak pakai hukum 2 Kirchhoff-nya secara langsung sih. Kita cuma butuh hukum ohm ternyata ya kalau di sini. Resistansi pengganti rangkaian lebih besar, lebih kecil, atau tetap. Sekarang kita cek dulu keadaan 1 waktu masih R-nya itu 15 ya, belum diganti sama 7 ohm. Kalau misalkan ini rangkaian resistansi penggantinya itu kayak gimana? Karena ini dihubungkan secara seri gitu ya. Berarti nanti RS resistansi pengganti atau resistansi totalnya itu kalau di rangkaian seri ditambah. Betul. Jadi nanti di sini ditambah-tambahkan aja ya langsung. R1 misal 15 ohm ditambah 5 ohm ditambah 10 ohm. Berarti jawabannya 15 tambah 5 tambah 10. Yap, betul banget, 30 ohm. Sekarang kita cek keadaan 2. Keadaan 2 itu berarti R-nya yang 15-nya itu diganti sama 7 ohm. Berarti nanti tinggal RS sama dengan 7 ohm ditambah 5 ohm ditambah 10 ohm. Jadi 7 tambah 5 tambah 10. Yap, betul, 22 ohm kayak gitu. Berarti nanti resistansi penggantinya lebih kecil. Yeay, kita pilih ini ya. Terus sekarang kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu kan rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Berarti kalau mau cari arus I sama dengan V per R. Karena di sini I-nya itu berbanding terbalik nih sama R-nya. Berarti kalau misalkan keadaan 2 I-nya itu turun, maka I-nya itu akan menjadi lebih besar kayak gitu. Karena pembagiannya juga semakin kecil ya. Maka nilai I-nya akan lebih besar dari semula. Terus di sini ditanya nih. Daya yang bekerja pada lampu 5 watt. Oke, sip. Daya itu rumusnya apa ya? Yap, benar. P, power, sama dengan V dikali I. Nah, sekarang selain V kali I, itu bisa diganti juga sama, ini sempat ada ya di part sebelumnya. Bisa jadi V kuadrat per R atau sama dengan I kuadrat
kuadrat per R gitu. Tadi kan kalau misalkan R-nya turun, maka I-nya akan semakin besar. Kalau misalkan di sini I-nya semakin besar, maka P-nya juga akan semakin besar kayak gitu. Karena di sini kan R-nya sama-sama 5 tetap ya. Kayak gitu. R-nya konstan. Berarti kalau misalkan I-nya membesar, karena I berbanding lurus sama P, makanya nanti dayanya juga akan ikut menjadi lebih besar dari semula. Gitu deh. Oke, kita lanjutkan ya ke sini. Soal masih tentang listrik ya. Kalau yang ini listrik statis. Sip, sekarang kita lihat apa aja yang diketahui ya. Ada nilai F-nya. F-nya itu dari grafik sebesar 20 Newton. Terus ada jaraknya juga. Jarak antar kedua bendanya itu 3 cm. Kalau ada yang tidak dalam satuan internasional, kita ubah dulu jadi satuan internasional. Sentimeter ke meter, hayo naik 2. Betul, jadi nantinya 3 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Terus di sini ada K-nya juga ya. Ini bukan 9 kali 109 ya, tapi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom persegi kayak gitu. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita adalah berapa masing-masingnya. Q1. Oh, di sini ada ini juga ya, muatan pada benda pertama selalu 2 kali lebih besar. Berarti nanti Q1 sama dengan 2 kali lebih besar. 2 kali Q2. Sip, kita yang ditanyakannya itu Q1-nya berapa, Q2-nya berapa ya. Oke, gampang nih guys. Berarti sekarang kita langsung aja pakai rumus gaya listrik atau gaya Coulomb yang F sama dengan kaki Q per R ya. Kaki 1 Q2 per R kuadrat kayak gitu. Terus tinggal kita masukin nih, F-nya kita udah tahu 20, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1-nya kita ganti jadi 2Q2. Nanti dikali Q2 per 3 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sip, terus kalau udah kayak gini gimana ya? Kita mulai hitung dulu deh yang bisa kita hitung. 20. Ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali Q2 kali Q2. Berarti Q2 kuadrat per 3 pangkat 2. 9 kali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya dikalikan ya. Kalau misalkan ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikalikan. 10 pangkat negatif 4. Oke, kita hitung dulu deh ruas kirinya. Ada angka yang sama ya, bisa kita hilangkan. 9 pergi gitu. Terus 2 dikali, nah kalau misalkan pembagian itu pangkatnya dikurang, berarti 9 dikurang min 4. Berapa hayo? Yap, betul, 10 pangkat 13 kali Q2 kuadrat. Sip, sekarang kita pindahkan. Jadi Q2 kuadrat di sini 20 per 2 dikali 10 pangkat 13. Jadi nanti di sini Q2 kuadratnya berapa ya? Ini bisa dicoret ya jadi 1. Jadi 10. Terus di sininya 10 pangkat 13. Berarti pangkat 1 dikurang pangkat 13. Berapa ya? Yap, jadi 1 kali 10 pangkat negatif 12. Jadi nanti di sininya Q2 kuadrat, biar kuadratnya hilang, kita akarkan keduanya ya. Jadi nanti di sini sisa 1 kali 10 pangkat, kalau akar itu kan sama aja kayak
pangkat 1/2 ya. Berarti min 12 dikali 1/2 sama dengan min 6. Gitu deh. Setelah kita tahu Q2 nya berapa, kita cari Q1. Q1 itu kan 2 kalinya Q2 ya. Menggeser. Q1 sama dengan 2 kali Q2. Berarti nanti di sini 2 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Mereka kulom satuannya. Gitu. Jadi jawabannya yang A, B, C, D berarti ya. Yang ini dia. Sip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini tentang apa nih? Pada botol semprotan parfum. Oh, tentang fluida ya. Sip. Di sini udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang terhubung ke cairan parfum. Mana sajakah penjelasan yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Oke, teman-teman, ini itu menggunakan hukum apa ya? Hukum Bernoulli yang seperti sebelumnya. Pada gaya angkat pesawat gitu ya, sama persis P ditambah setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan, atau bisa dibilang sama gitu ya, P ditambah setengah rho V kuadrat lagi. Nah, nanti kalau misalkan udara itu keluar cepat, di sini V-nya naik gitu ya, nanti tekanan yang ada di sini tuh, yang ada di atas tuh menurun kayak gitu kan. Ini nih V-nya nanti naik, berarti nanti kan yang ini naik nih, maka nanti si V yang ini turun karena kan konstan ya. Nah, tapi nanti di dalam sini P-nya tuh masih lebih tinggi nih daripada yang atas. Kalau misalkan nanti ada perbedaan tekanan, maka cairan akan naik ke atas kayak gitu. Sekarang kita cek deh. Nah, di sini udara mengalir cepat di atas permukaan parfum menyebabkan tekanan di tempat itu bertambah besar. Enggak ya, justru tekanannya bertambah kecil. Nah, terus di sini tekanan di permukaan cairan parfum jadi lebih tinggi daripada tekanan di atasnya. Betul banget ya. Jadi tekanan di permukaan cairan itu yang ini, yang bawah ya. Terus cairan parfum terdorong naik ke atas karena faktor tekanan udara luar. Betul. Terus nanti di sini volume cairan yang berada di dalam botol parfum mempengaruhi aliran, bukan ya? Jadi faktor yang mempengaruhi aliran itu bukan volume tapi tekanannya. Terus yang terakhir, alat ini memanfaatkan hukum Pascal? Tidak ya, tapi memanfaatkan hukum Bernoulli. Jadi jawabannya yang ini dan ini. Gitu guys. Sip, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini tentang apa nih? Oh, tentang momentum impuls ya. Sip, kalau ada soal momentum impuls, kita lihat dulu nih. Sebelum tumbukan, ada truk sama mobil. Mereka bergerak dengan kecepatannya masing-masing gitu ya. Terus sesudah tumbukan, ternyata mereka itu bergerak menjadi satu. Dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Oke, sip. Nah, di sini kita lihat pernyataan A. Setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama besar. Betul ya, di sini mereka awalnya kecepatannya berbeda. Tapi pada saat sesudah tumbukan, mereka kecepatannya jadi v-aksen nih. Karena di sini mobil bergerak jadi satu. Dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Aku hampir nyebut setan. Enggak, mobil sedan ya. Nah, jadi nanti truk sama sedan itu bergerak dalam kecepatan yang sama. Jadi ini benar ya. Terus di sini pernyataan B, momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan.
Benar atau salah? Salah ya teman-teman, ini pernyataan kedua. Itu baik tumbukan apapun berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi nanti sebelum tumbukan itu jumlah momentumnya sama dengan sesudah tumbukan, kayak gitu. Jadi tidak akan ada perubahan momentum siapa yang lebih besar siapa yang lebih kecil ya, karena nantinya akan sama gitu. Terus di sini koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Ini benar ya, karena tumbukan ini termasuk pada jenis tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Yang tidak lenting sama sekali itu koefisien restitusinya sama dengan 0 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang pembiasan cahaya. Oke, kita baca dulu nih. Ada sinar cahaya dari ikan ya. Dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Garis tegak lurus permukaan air. Oke, berarti kita gambar dulu nih garis normalnya. Set. Nah, ini 60 derajatnya nih di sini. Terus berdasarkan pengalamannya, pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke posisi yang lebih rendah supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. Nih ya, kita perhatikan ke membidik ke posisi yang lebih rendah. Di sini ada indeks biasnya juga ya. Sip, sekarang kita lihat nih pernyataan A. Strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Benar ya? Sip. Terus kalau yang B gini. Nah, kalau yang B, penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir kesalahan. Apakah benar? Enggak ya, kecepatan enggak ngaruh nih sama kesalahan bidikannya. Meskipun tombaknya cepat, kalau membidiknya ke arah yang salah tetap sama aja enggak akan kena kan ya. Jadi nanti di sini salah kayak gitu. Terus, semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Betul ya? Karena nanti kan berlaku rumus yang N1 sin I sama dengan N2 sin R gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sin I-nya itu berubah, maka sin R-nya juga ikut berubah. Kegeser. Yang inilah N1 sin I sama dengan N2 sin R, dimana I itu sudut datang, R itu sudut bias. N1 indeks bias 1, N2 indeks bias 2 kayak gitu. Nah, nanti jadi kalau misalkan nanti sudut I-nya berubah, ininya juga ikut berubah kayak gitu guys. Jadi pernyataan 3 itu benar kayak gitu. Kita tandain dulu. Oke, sekian video part 3. Sampai jumpa di part terakhir ya. Bye bye.